Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 21 bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita memulai kajian dengan membaca surat An-Nahl ayat 74. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kalian membuat tandingan untuk Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ayat yang mulia ini menjelaskan definisi kesyirikan, yaitu membuat tandingan untuk Allah. Ayat yang mulia ini menjelaskan definisi kesyirikan, yaitu membuat tandingan bagi Allah. Jadi makna kesyirikan adalah membuat tandingan bagi Allah. Sebagaimana
firman Allah pada ayat yang lain, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian membuat tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui Allah tidak memiliki tandingan di dalam mengatur alam semesta ini. Janganlah membuat tandingan untuk Allah di dalam ibadah, sebagaimana kalian mengetahui, sedangkan kalian mengetahui bahwasannya Allah tidak memiliki tandingan di dalam menciptakan, di dalam mengatur alam semesta ini. Maka siapa yang menyekutukan Allah dan siapa yang menyimpang di dalam bab asma wa sifat, berarti dia telah membuat tandingan untuk Allah. Siapa yang menyimpang di dalam bab asma wa sifat, baik itu meniadakan nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya, atau membagaimanakan dan membayangkan sifat Allah serta membayangkan zatnya, atau siapa yang mentakwilkan sifat Allah dengan takwil yang batil, dan juga siapa yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, berarti dia telah membuat tandingan bagi Allah, dan berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ta'ala berfirman pada ayat ini, fala tadribu lillahil amthal, janganlah membuat tandingan untuk Allah di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya. Ibu-ibu Arab tenang, ibu-ibu yang ceramah cuma satu, nggak perlu penerjemah, soalnya kita ceramahnya bahasa apa? Indonesia. Kalau kita ceramah bahasa Arab, boleh silahkan ibu-ibu menerjemahkan gantian. Allah Ta'ala berfirman, fala tadribu lillahil amthal, janganlah membuat tandingan bagi Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya janganlah membuat tandingan bagi Allah di dalam rububiyahnya, dan juga janganlah membuat tandingan bagi Allah di dalam uluhiyahnya, dan janganlah membuat tandingan bagi Allah di dalam asma dan sifatnya. Sekarang kita menyebutkan contoh. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasannya Allah memiliki anak. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasannya Allah memiliki anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Mereka yakini adalah
anak Tuhan, itu anaknya Allah. Keyakinan ini adalah keyakinan syirik. Dari sisi mana ya ikhwah? Pada pertemuan yang lalu kita jelaskan panjang lebar. Nabi Isa alaihissalam adalah anaknya Allah. Ini keyakinan syirik, keyakinan kufur. Syirik dari mana? Syirik dari mana? Silahkan Bang Mutawatir. Iya, syirik dari mana? Sekarang syirik dalam uluhiyah. Kita mengatakan Allah punya anak. Ini ada orang tidak menyembahnya, hanya punya keyakinan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Kita katakan ini syirik, ini kufur. Kufur dari mana? Syirik dari mana? Kalau uluhiyah harus menyembah Nabi Isa, baru dikatakan syirik di dalam uluhiyahnya. Apa Pak Sundari? Syirik apa? Hah? Asma wa sifat. Ini termasuk syirik di dalam asma dan sifat. Dari mana sisi kesyirikannya? Hah? Allah maha sempurna. Allah tidak membutuhkan apa? Anak. Jadi kalau Allah membutuhkan anak, berarti Allah tidak sempurna. Siapa yang mengatakan Allah tidak sempurna, berarti Allah sama dengan apa? Makhluk. Ini coba kita mulai berpikir lagi. Kita jangan belajar dogma. Iya, ujian ini, ujian. Kita mengatakan orang yang mengatakan orang Nasrani, orang Kristen, orang Nasrani, apa ya men? Ya, tidak apa-apa. Biar semoga Allah memberi petunjuk pada, ya itu, iya. Semoga Allah memberi petunjuk. Jadi, ya saya main ke Malawati sih. Kita ngajak. Bumi Allah inna ardi wasi'ah. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadi inna ardi wasi'ah. Kemarin tadi kita ngaji barani intelijen, ya alhamdulillah. Suruh ngaji intelijennya datang duduk manis. Iya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, itu tuh di karena sampai ganggu ya. Iya, orang Nasrani punya keyakinan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Ini syirik. Ucapan saja ya. Mereka belum mengatakan, wahai Yesus, tolong ampuni dosa saya. Ini lain nanti. Keyakinan Allah punya anak, itu keyakinan syirik. Ini adalah keyakinan syirik. Kenapa? Syirik dari asma dan sifat. Kenapa? Karena kalau Allah punya anak, berarti Allah masih butuh anak. Kalau Allah membutuhkan, berarti Allah tidak maha sempurna. Kalau Allah tidak sempurna, berarti Allah sama dengan apa? Makhluk. Ini syirik. Maka Syekh Abdul Wahab rahimahullah berkata, dzammu syirik, celaan syirik. Karena syirik itu mencela Allah. Lain dengan tauhid. Tauhid itu mengagungkan Allah. Yaitu beliau di dalam babnya menjelaskan, bab ini menjelaskan agungnya tauhid. Ini ayat ini atau bab ini menjelaskan keutamaan tauhid. Karena tauhid itu mengagungkan Allah, mengatakan Allah maha sempurna. Dan ayat ini menjelaskan kaunu syirik masabbatan lillah. Syirik itu mencela Allah. Jadi orang yang menyekutukan Allah, pada hakikatnya mereka itu mencela Allah. Dan orang yang mencela Allah adalah melakukan kezaliman yang paling besar. Maka Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan
adalah kezaliman yang paling besar. Contoh lagi. Sebagian masyarakat meyakini angka 13 angka yang sial. Jadi kursi pesawat itu kono nomor 13. Iya. Nomor 12 langsung 14. Hotel juga sama. Apartemen tidak ada nomor 13. Rumah juga tidak ada. Masa? Di sini tidak ada. Tidak ada nomor 13. Nah, berarti ini syirik ini. Syirik ini. Iya. Iya. Nah, sekarang syirik dari sisi mana? Kita jangan ngomong syirik dok. Dari sisi mana? Ada mau takut ngono kok repot, ngono ayo kan? Gampang apa-apa. Syirik di dalam apa? Rububiyah. Dari jalur apa gitu loh. Perinciannya apa? Syirik dari apa? Iya. Hanya Allah yang mengatur dan menentukan. Syirik ini syirik rububiyah dan uluhiyah. Syirik rububiyah dan uluhiyah. Kenapa kok 13? Kenapa sejarahnya? Karena Nabi Isa alaihissalam, Yesus itu kata mereka disalib tanggal 13. Oh, ayo sekarang. Maka nih gampang dan berani nomor 13. Tusuk sate. Iya. Iya, sekarang bahas 13 saja. Ini syirik. Dari sisi mana? Ada yang mengatakan dari sisi rububiyah. Kenapa? Allah yang menakdirkan sesuatu. Iya. Jadi yang memberi musibah, yang memberi rizki hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi angka 13 ini tidak bisa memberi musibah. Berarti ini syirik apa? Rububiyah. Dan juga syirik uluhiyah. Dan ini juga termasuk syirik di dalam uluhiyah. Karena apa? Takut. Karena takut. Ini takut ibadah. Takut celaka itu tidak boleh. Takut ular tidak apa-apa. Karena takut dipatok ular. Takut digigit anjing. Contohnya anjing lesa takut. Tidak masalah. Tapi takut angka 13 ini adalah takut ubudiyah. Takut ubudiyah, takut ibadah. Karena takut tersebut menjadikan seorang takut sial. Takut itu terjadi celaka. Kalau saya punya rumah nomor 13, maka saya akan celaka. Saya akan itu tertimpa kecelakaan. Dan yang lainnya, saya akan cerai. Padahal yang nomornya 12 juga cerai juga. Itu khurafat. Itu takut ubudiyah. Jadi kalau siapa yang punya rumah nomornya 13, pahalanya sangat besar di sisi Allah. Karena untuk membatalkan, dan jangan gemeter, saya merinding Ustaz. Tak apa-apa. Keren kan, kadang-kadang kan sekarang zaman sekarang kayak gitu. Kaurutan itu tambah bagus. Iya kan, ada gambar lukisan kaurutan itu bagus. Iya. Ya setelah 12, 13. Nomor rumah saya 13. Usulkan seperti itu. Saya kepingin rumah nomor 13. Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah. Karena membatalkan keyakinan jahiliyah. Hati-hati Pak, sampean kok betok LPG sampean. Oh yang nomor
11 yo LPG-nya meledak, jangan dihubung-hubungkan. Oh, sampai anak sampai kena panu gara-gara nomor 13 ini. Oh, hubungan tekan di panu. Sampai kena asam urat. Oh, nomor 13. Yang rumahnya enggak nomor 13 kena yo diabetes yo kolesterol ya lengkap. Ya, ini dari mana? Makanya syirik itu menunjukkan rusaknya akal. Gak ada hubungannya nomor 13 dengan yaitu kecelakaan atau musibah atau bencana. Gak ada sama sekali. Rugi orang kalau rumahnya gak nomor 13, pahalanya sangat besar. Ya rugi itu. Jadi masa yang di sini ngajian banyak dipepet ini sana sini. Saya ngusulkan Pak RT saya nomor 13. Tolong Pak RT, nggak ada ini, nggak adil ini. Iya. Jadi syirik dari sisi dua, syirik rububiyah dan uluhiyah, dan juga mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kenapa 12 halal, 13 haram? Ini mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini juga lancang ini. Lancang atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak melarang di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala tadribu lillahil amsal. Janganlah membuat tandingan untuk Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kemudian contoh lagi. Sebagian masyarakat pada tanggal 1 Syuro meyakini teledong Kiai Slamet membawa berkah. Ini kotoran kebu membawa apa? Membawa berkah, rebutan. Iya. Saking berkahnya kebunya dikasih nama Kiai Kiai Slamet. Karena kotorannya membawa keselamatan. Dan juga masyarakat kalau ada yang pamitan wis kan duit tak sanggup ini selamat saja. Nah, ini tidak boleh ini. Tak sanggup ini selamat walaupun maksudnya tak doakan. Yang memiliki keselamatan hanya Allah. Jadi ungkapan yaitu masyarakat mengatakan tak sanggup ini selamat, ini tidak boleh. Ini tambahan faedah saja karena kita sedang membicarakan, sedang ngerasani Pak Yai selamat. Dia. Jadi siapa yang menganggap berkah kotoran kerbau tadi, berarti dia melakukan kesyirikan. Syirik apa ini? Syirik apa? Iya, rububiyah dan apa? Dan uluhiyah. Karena dari sisi memberi berkah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang menganggap kerbau bisa memberi berkah, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam apa? Rububiyahnya. Kemudian mencari berkah dengan royoan teledong kebu. Nah, ini syirik di dalam uluhiyah karena mencari berkah. Mencari berkahnya ini mengandung unsur syirik apa? Uluhiyah. Demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, "Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Contoh yang lain. Contoh yang lain. Menyembelih sesembelihan. Menyembelih sesembelihan dengan menyebut nama selain Allah. Syirik apa ini? Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Iya, karena ibadah. Dia menyebut bismi Nabi. Dengan menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menyembelih sembelihan ini.
Dikatakan syirik uluhiyah karena dia minta berkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ini beberapa contoh tentang yaitu syirik yang diterapkan atau yang dilakukan atau yang diyakini sebagian masyarakat. Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dari ayat ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, bayanu makna syirik, keterangan definisi kesyirikan. Keterangan definisi kesyirikan. Jadi ayat ini menjelaskan makna kesyirikan, yaitu membuat tandingan untuk Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna syirka masabbatun lillah, bahwasannya kesyirikan adalah bentuk celaan kepada Allah. Bahwasannya kesyirikan adalah bentuk celaan kepada Allah. Jadi orang yang menyekutukan Allah, orang yang mencelah Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang mencela Allah. Maka Allah dalam hadis qudsi berkata, "Satamani ibnu Adam wa ma yanbaghi lahu an yastumani." Anak manusia mencelaku, padahal tidak layak manusia itu mencelaku. Jadi orang yang mengatakan Allah mempunyai anak, berarti dia mencela Allah. Kenapa? Karena berarti dia mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Dan orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang mensifati Allah dengan sifat yang kurang. Dan siapa yang mensifati Allah dengan sifat yang kurang, berarti dia telah mencela Allah. Atau dia mensifati makhluk dengan sifat yang sempurna. Siapa yang mensifati makhluk dengan sifat yang sempurna sama dengan Allah, berarti dia mencela Allah. Orang Arab itu tidak terima. Mengatakan mereka, orang itu mencela pedang. Pedang itu kata orang Arab tidak terima kalau disamakan dengan tongkat. Jadi tongkat itu sama dengan pedang. Pedang ini ditolimi, dicela orang itu, tongkatku hebat kayak pedang. Kata orang Arab, inna sayfa minal asa, ini mencela pedang. Gak terima. Pedang gak terima. Ini ungkapan apa ya? Kiasan saja. Maka orang yang mensifati makhluk dengan sifat yang sempurna, berarti dia mencela Allah. Karena dia menyamakan makhluk dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal musyrikina ajhalun nas, bahwasanya orang-orang yang menyekutukan Allah, bahwasannya orang-orang yang menyekutukan Allah adalah manusia yang paling bodoh. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang yang paling bodoh. Hilang akalnya, hilang otaknya. Ya, sebagaimana yang dicontohkan tadi. Contohnya, yaitu tadi, kotoran kerbau ini berkah dari mana? Ini berkah dari mana ini? Kotoran kerbau kalau pakai popo tidak masalah, bagus. Tetapi untuk
melancarkan rezeki, untuk menyembuhkan penyakit. Ini dari mana? Maka orang-orang yang menyekutukan Allah itu hilang akalnya. Sebagian masyarakat meyakini kalau pampers tidak boleh dibakar. Kalau dibakar, yaitu badan anaknya ikut suletan. Apa suletan itu? Ya kepanasan. Iya. Tersulut gitu ya. Tersulut ya. Jadi kita contohnya di Pacet itu, saya heran, sungai yang selokan yang jernih gitu, banyak pampersnya, banyak pampers, banyak pembalut wanita. Subhanallah. Karena mereka padahal ini mencemarkan lingkungan juga. Subhanallah, ini jadi air yang jernihnya kayak gitu kotor dengan pampers. Karena masyarakat punya keyakinan bahwasanya membakar pampers itu menyebabkan itunya bayi, bagian belakangnya bayi ini kebakaran. Nah, gimana? Ya duburnya bayi kebakaran, atau panas, atau sakit, atau yang lainnya. Iya. Ini otak mana ini? Ini sesuai dengan subhanallah. Kesyirikan itu kebodohan. Kesyirikan itu ajhalul jahl. Kebodohan yang paling bodoh adalah perbuatan syirik. Kebodohan yang paling bodoh adalah kesyirikan. Demikian hilang akal mereka. Contohnya orang Arab. Orang Arab itu mengkeramatkan onta. Ada onta, ini ontanya berhala. Tidak boleh diambil susunya, tidak boleh disembelih. Tetapi anaknya dikubur hidup-hidup. Kalau punya anak perempuan dikubur apa? Hidup-hidup. Gimana? Maka Abdullah bin Abbas berkata, kalau kalian ingin mengetahui bodohnya orang-orang jahiliyah Arab, bacalah surat Al-An'am ayat 130 lebih. Dari ayat 130 lebih Allah menjelaskan bagaimana bodohnya orang-orang Arab. Anaknya disembelih. Kalau anaknya laki-laki dibunuh takut miskin. Kalau anaknya perempuan dibunuh karena takut aib. Orang jahiliyah sekarang ikut KB. Ya dulu tidak ada KB, sekarang ikut KB. Itu jahiliyah itu. Itu tidak beriman dengan takdir. Takut yaitu anak makan rezeki kita. Padahal anak yang lahir membawa apa? Rezeki sendiri. Ya, kalau teman-teman yang dahulunya sudah seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Karena ikut KB itu dosa besar di sisi Allah. Itu dosa besar di sisi Allah. Dan orang yang ikut KB, pada akhirnya banyak di antara mereka yang kesepian. Mana yang satu di luar kota, satu lagi luar pulau. Kemudian istrinya meninggal dunia, ijenan. Subhanallah. Dia diajak anaknya tidak mau juga, karena sudah terbiasa di kampungnya. Demikian. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Tapi taubatlah kepada Allah. Karena taubat itu menghapus dosa dan menghapus bekasnya dosa. Dosa itu membakas, menjadikan, membawa celaka. Dosa itu membawa celaka, iya. Tapi takut kita kepada Allah, bukan takut kepada pohon atau yang lainnya. Jadi ikut KB itu dosa besar. Jadi mereka-mereka yang anaknya cuma 2, oh ya bingung juga. Tapi yang anaknya banyak, Masya Allah, yang satu ingin rebutan berbakti pada orang tua, yang satu ingin ini, yang satu ingin. Subhanallah. Kembali kepada iman seseorang di dalam mendidik anak. Jadi kembali kepada orang jahiliyah tadi. Kesyirikan itu kebodohan yang paling bodoh. Jadi kesyirikan itu adalah kebodohan paling bodoh. Semua kesyirikan. Contohnya, berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia tidak mendengar. Kok diyakini mendengar? Dari mana?
Subhanallah. Al-Quran mengatakan mereka tidak mendengar. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ, tidak ada yang lebih sesat. Mimman yad'u min dunillah, dari siapa yang berdoa kepada selain Allah. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan mereka itu lalai, tidak tahu menahu ada orang yang berdoa kepada mereka. Jadi para nabi, para wali, orang-orang soleh tidak tahu menahu doa yang dipanjatkan pada mereka, tidak mendengar. Kau diyakini mendengar dari mana? Ini Al-Quran mengatakan demikian. Lalu mereka punya subhat-subhat. Subhanallah. Maka kesyirikan itu adalah kebodohan yang paling bodoh. Apalagi orang Syiah yang sering kita contohkan, yaitu kotoran imamnya dimakan pada tanggal 10 Muharram. Kotoran imamnya dianggap bubur apa itu ya dimakan karena kotoran imamnya membawa berkah, mengampuni dosa, mengantarkan menuju surga dan menyelamatkan siksa kubur dan siksa neraka dengan makan kotorannya imam. Maka imam yang guyang-guyu kotorannya dimakan oleh yaitu jamaahnya. Naudzubillah. Naudzubillah. Maka kesyirikan itu adalah kebodohan yang paling apa? Yang paling bodoh. Kesyirikan, keyakinan khurafat itu kebodohan yang paling bodoh. Nah, ini contohnya masalah menikah. Ada si A sama B mau dinikahkan. Ditanyakan kepada orang pintar, ditimbang wetonnya. Wetonnya nih wage ketemu paing, wah ini cakar-cakaran terus iki. Ketemu wage sama paing iki. Kliwon sama pon, wah ini tambah nemen iki. Bentuk-bentukan terus ini. Ini dari mana ini? Iya, ditimbang dari mana ini semuanya ini? Ini menunjukkan kebodohan yang paling bodoh. Apa ini? Dalilnya apa? Jadi nggak ada hubungannya kalau diteliti secara ilmiah, tidak ada sama sekali. Maka pada ayat ini Allah berfirman, Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, kalian tidak mengetahui. Itu menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah kebodohan yang paling bodoh. Jadi kebodohan, puncak kebodohan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surat Al-A'raf ayat 33. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan yang keji, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perzinaan. Karena perzinaan adalah perbuatan yang sangat keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan perzinaan. Karena perzinaan adalah perbuatan yang sangat keji. Baik dikerjakan terang-terangan atau yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Dan kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Jagalah diri kita dan anak-anak kita. Karena amanah ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi hari ini katanya
Jangan tanyakan, yaitu laki-laki yang perjaka, dan jangan tanyakan perempuan yang perawan. Semuanya sudah hilang di saat usia masih sangat muda, di saat sekolah. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak pacaran dikatakan culun. Perempuan yang tidak pacaran dikatakan ketinggalan zaman. Maka jangan heran, kata para ulama, jangan heran orang-orang yang celaka. Tapi heranlah bagaimana orang itu kok bisa selamat di zaman fitnah yang semacam ini. Fitnah internet, fitnah media sosial, fitnah pergaulan, fitnah lingkungan. Ini semuanya menjadikan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan keji tanpa dia menyadarinya. Maka orang tua yang mengizinkan anaknya pacaran, pertanggungjawabannya berat nanti di hadapan Allah. Berat pertanggungjawabannya orang tua. Gak main-main ini. Karena Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu ujian. Allah menguji kalian. Dan Allah akan mempertanggungjawabkan ujian ini. Kita semua nanti di hadapan Allah. Kita semua nanti bertemu dengan anak-anak kita di hadapan Allah. Kalau kita sudah maksimal menjaganya, sudah maksimal mendidiknya, sudah maksimal mengarahkannya, kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dan kita sudah yaitu berlepas tangan dari tanggung jawaban kita. Tapi apabila ada seseorang yang menyia-nyiakan anaknya, tidak memperhatikan anaknya, tidak mengevaluasi kegiatan anaknya, tidak mengevaluasi harian, tidak menanyakan yaitu anaknya, bagaimana anaknya, bagaimana perkembangan ibadahnya, bagaimana hafalannya, bagaimana akhlaknya. Anaknya tidak dididik, dibiarkan saja, hanya dikasih makan dan minum. Kemudian anaknya menjadi anak yang durhaka, kemudian menjadi anak yang naudzubillah. Maka pertanggungjawabannya nanti berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Jadi ada perumpamaan orang tua ketika terjadi kebakaran, anaknya didorong dari lantai atas. Didorong padahal anaknya celaka. Paling tidak kakinya patah atau apanya. Tapi masih selamat, masih hidup. Karena di atas kebakaran. Demi menyelamatkan anaknya tadi, dia melompat, anaknya didorong. Ini api dunia dia tidak sabar. Bagaimana dengan api akhirat nanti? Kemudian anaknya di dunia dibiarkan begitu saja. Maka jagalah anak kita dari pergaulan bebas. Jagalah diri kita. Jagalah mata kita dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Karena apabila kita bisa menundukkan pandangan kita, yang lain akan dimudahkan. Siapa yang dimudahkan menundukkan pandangannya ketika melihat media sosial, dia bertakwa kepada Allah. Masuk rumah baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Karena rumah tempat maksiat ternyata. Illa man rahimallah, kecuali siapa yang dirahmati Allah. Dan masuk rumah perlu berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Salah satunya dari kejahatan HP kita. Itu pintu maksiat. Itu pintu perbuatan keji.
Jangan dianggap sepele. Siapa yang menganggap sepele, imannya berkurang. Imannya akan berkurang. Karena Allah mengharamkan. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Dan ada satu obat, salah satu obat banyak, supaya kita dijauhkan dari perbuatan keji. Perbaikilah sholat kita. Perbaikilah sholat kita. Sholatlah tepat waktu, jangan masbuk. Allah akan menjadikan kita benci maksiat. Benci melihat yang diharamkan Allah. Benci menyia-nyiakan waktu. Jangankan benci yang diharamkan Allah, menyia-nyiakan waktu benci. Padahal menyia-nyiakan waktu itu sesuatu yang paling gampang dilakukan, terutama di zaman ini. Tapi orang yang dirahmati Allah akan merasakan, subhanallah, saya melihat HP tadi, melihat apa? Melihat ini, melihat itu. Gak terasa setengah jam, gak terasa 15 menit. Ini kalau kita gunakan membaca Al-Quran 1 juz sudah. Jadi perbaikilah sholat kita. Perbaikilah sholat kita. Tumakninahnya, khusyuknya, tepat waktunya, ikhlasnya, sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar." Dan tegakkanlah sholat. Itu tegakkan ikhlasnya, tegakkan sunnahnya, tegakkan tumakninahnya, tegakkan khusyuknya, tegakkan waktunya. Demikian pula tegakkan wudunya. Maka Allah akan menganugerahkan inna sholata, sesungguhnya sholat yang tegak, bukan sholat yang tidak tumaknina, bukan sholat yang kerutak-kerutuk, suluman-suluman selamat, bukan itu. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian lanjutan ayat, wal itsma wal baghya bighairil haqq. Dan Allah mengharamkan dosa serta kezaliman bighairil haqq, mengambil hak orang lain, mengganggu orang lain, bighairil haqq, tanpa alasan yang benar. Di pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan haramnya berbuat zalim kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan haramnya kezaliman kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah dari kezaliman. Takutlah berbuat zalim kepada orang lain. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang yang berbuat zalim, pada hakikatnya dia itu berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Orang yang berbuat zalim, pada hakikatnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Siapa yang berbuat zalim, pada hakikatnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Pada hakikatnya dia berbuat zalim kepada diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah doa orang-orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi tidak ada penghalangannya. Tidak ada penghalangnya antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya satu peser uang pun, tidak punya satu dirham, satu repis pun tidak punya, satu rupiah pun tidak punya, dan tidak punya barang. Itu orang yang bangkrut. Rasulullah SAW bersabda, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti bil hasanati amsal al-jibal, siapa yang datang pada hari kiamat memiliki kebaikan seperti gunung. Artinya apa? Kebaikannya banyak, seperti gunung. Berarti amalnya itu diterima oleh Allah, ikhlas karena Allah, sesuai sunnah. Karena tanda amal yang diterima oleh Allah atau syarat amal diterima oleh Allah itu harus ikhlas dan sesuai dengan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini amalnya banyak, amsal al-jibal, seperti gunung, bukan satu gunung, gunung yang banyak. Walakinnahu ya'ti faqad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa daraba hada wa safaka dama hada. Tapi dia datang pada hari kiamat, dia makan harta fulan, dia mencela fulan, dia menghibah fulan, dia memukul si fulan, dan dia membunuh si fulan. Artinya banyak kedolimannya. Fayu'ta hada min hasanati, orang yang dihibah tadi dikasih kebaikan, orang yang didolimi dikasih kebaikannya, orang yang dirampas hartanya dikasih kebaikannya. Hatta idza fanniyat hasanatu, sampai kebaikannya habis. Turihat sayyi'atu, orang-orang yang didolimi masih banyak, masih menuntut. Maka dosa-dosa orang yang didolimi ditimpakan, ditanggungkan kepada orang yang berbuat dolim tadi. Tsumma ukhidha fa'ulqiya finnar, lalu orang tersebut diambil dan dilemparkan ke neraka jahanam. Naudzubillah. Tsumma ulqiya tsumma ukhidha fa'ulqiya finnar, itu adalah orang yang bangkrut. Maka kedoliman itu menjadikan orang bangkrut. Kalau kita didolimi, bergembiralah. Hak kita tidak akan hilang kalau kita didolimi. Tapi takutlah dari berbuat dolim. Karena Allah mengharamkan kedoliman sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jangan dolim, wahai hamba Allah. Karena orang yang tidak dolim adalah orang yang beruntung. Orang yang dolim adalah orang yang merugi dan orang yang menyesal, terutama nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah menyebutkan pengharaman yang ketiga pada ayat ini. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah mengharamkan kalian menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan hujjah atas kesyirikan tersebut. Jadi kesyirikan diharamkan oleh Allah dan Allah tidak menurunkan hujjah. Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah. Ini terdapat faedah bahwasannya semua tradisi, semua keyakinan yang tidak ada, yang tidak turun dari langit, maka itu adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang syirik, keyakinan yang khurafat. Semua keyakinan, semua ajaran yang tidak turun dari langit adalah ajaran yang sesat, ajaran yang batil. Kenapa? Karena Allah berfirman pada ayat ini, malam yunazil bisultana, Allah tidak menurunkan keterangan. Agama yang hak adalah agama yang turun dari langit.
Ajaran yang hak adalah ajaran yang turun dari langit. Adapun ajaran yang berkembang di bumi, tidak turun dari langit, adalah ajaran yang batil, agama yang sesat, keyakinan yang menyimpang. Demikian. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah mengharamkan kesyirikan. Dan kesyirikan itu menghapus semua amal kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kalian menyekutukan Allah, maka Allah menghapus semua amal kalian. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Orang yang meninggal dunia menyekutukan Allah dan belum bertaubat, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Yaitu orang yang meninggal dunia tidak bertaubat dari kesyirikannya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dan siapa yang menyekutukan Allah, dia akan kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah. Siapa yang menyekutukan Allah, dia akan kekal di neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan kaum musyrikin, mereka di dalam neraka jahanam khalidina fiha, selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Maka apabila kita mengetahui bahayanya kesyirikan, hendaklah kita takut dari perbuatan syirik. Orang yang semakin yaitu mendalam ilmu tauhidnya, semakin takut dari kesyirikan. Adapun orang yang sempit pemahaman tauhidnya, atau orang yang lemah tauhidnya, tidak takut dari kesyirikan. Para sahabat takut dari kesyirikan. Para nabi dan para rasul takut dari perbuatan syirik. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi SAW berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Pernah dihafalkan di sini ya? Pernah dihafalkan atau belum, Bang Januri? Pernah diingatkan? Doa supaya terhindar dari apa? Kesyirikan. Coba siapa yang hafal? Bang Januri. Ini bagaimana Pak Sundari? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka la a'lam. Siapa yang hafal? Coba dihafalkan. Allahumma yang semangat. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka
wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Rugi kalau kita nggak hafal. Jadi caranya supaya hafalan kita kuat, baca doa ini ya ikhwah. Setiap sujud kita, iya, setiap salah satu sujud dari salat kita baca doa ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Wahai Abu Bakar, kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada semut kecil. Jadi kalau ada semut tadi yang kecil, apalagi di batu hitam dan di malam yang gelap gulita, berjalan, tidak ada orang yang tahu. Kalau ada semut kecil tadi lewat, kita tidak tahu. Apalagi di batu hitam dan di malam yang gelap apa? Gulita. Nabi SAW bersabda demikian, wahai Abu Bakar, kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada semut hitam, terutama syirik kecil, terutama syirik al-khafi. Kemudian Nabi SAW bersabda, walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la syirku akhfa min dabibin namal. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kesyirikan itu benar-benar lebih tersembunyi daripada semut hitam. Awala adullukum, maukah aku tunjukkan kalian doa, ala syai'in idza fa'altahu adhaballahu anka sighara syirk wa kibarahu. Ini doa yang sangat agung. Maukah aku tunjukkan kepadamu doa, jika kamu membacanya Allah akan menghilangkan darimu syirik besar dan syirik kecil. Dalam lafaz yang lain, syirik yang banyak dan syirik yang sedikit. Allahu Akbar. Kemudian Nabi SAW membaca doa tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Coba siapa yang hafal? Bang Jainuri. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini kalau dibaca terus otomatis lancar. Kalau dihafal sekarang kemudian tidak diamalkan, ya nggak lancar. Caranya untuk melancarkan hafalan, dibaca terus. Maka kenapa surat Al-Fatihah itu lancar hafalan kita? Hah? Hampir tidak ada orang keliru surat Al-Fatihah ditegur. Ada imam masjid yang keliru terus, tapi Al-Fatihahnya tidak keliru. Padahal kalau membaca surat keliru, Al-Fatihahnya pasti benar. Kalau baca terus. Mau nggak Pak Sentari? Sama. La a'lam. Na'lam kalau baca kami. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Tidak apa-apa dengan kita. Terutama kalau kita baca berjamaah. Seperti sholat tarawih, kunut. Allahumma inna na'udzubika an usyrika min an usyrika. Tidak apa-apa. Ada min, ada an langsung. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam
wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi kalau kita baca sendiri lebih utama pakai aku. Iya. Siapa yang lain? Coba setoran. Baca ini ya ikhwah. Fadilahnya sangat agung dan manfaatnya sangat besar. Kemudian potongan ayat terakhir Allah Ta'ala berfirman, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berbicara atas nama Allah dari apa yang tidak kalian ketahui. Ayat ini menjelaskan berbicara tentang agama tanpa ilmu termasuk dosa yang paling besar. Berbicara tentang agama atas nama Allah tanpa ilmu termasuk dosa yang sangat besar. Karena termasuk kesyirikan. Kenapa? Termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena yang berhak menghalalkan dan yang mengharamkan siapa? Allah saja. Kemudian kalau dia mengharamkan, menghalalkan tanpa ilmu, berarti dia itu seakan-akan membuat syariat. Dan siapa yang membuat syariat, berarti dia telah, yaitu menandingi siapa? Menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbicara tanpa ilmu sangat bahaya. Maka hati-hati, yaitu dari syubhat. Hati-hati dari perkara-perkara yang syubhat. Para ulama menjelaskan pada ayat ini, Allah menjelaskan dosa dari yang besar, lebih besar lagi, dan yang paling besar. Yang pertama adalah perbuatan keji. Itu dosa besar. Kemudian lebih besar lagi berbuat zalim. Karena perbuatan keji itu hubungan kita dengan Allah langsung. Bisa jadi Allah mengampuni. Tetapi kalau zalim terhadap hak orang lain, pasti ada sidang di hadapan Allah. Pasti ada persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu dosa yang lebih besar lagi, yaitu menyekutukan Allah. Kemudian lebih besar lagi, berbicara tentang agama tanpa apa? Tanpa ilmu, terutama tentang masalah akidah. Karena siapa yang berbicara tanpa ilmu, otomatis dia akan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Yang mengatakan yaitu kesyirikan tidak mengapa, melegalkan kesesatan, seakan-akan dia membuat dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berbicara yang kamu tidak memiliki ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Itu berbicara tanpa ilmu termasuk dosa yang paling besar, terutama tentang masalah asma dan sifat. Berbicara tanpa ilmu termasuk dosa yang paling besar, terutama tentang yaitu al-asma wa sifat, dan terutama tentang perkara akidah. Karena kekeliruan tentang perkara akidah dan kekeliruan tentang asma dan sifat menyebabkan seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pengajian kita, yaitu malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah yaitu al-istiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tafadhal, barakallahu fikum.